progresnya progresnya sudah terlihat sampai pada pendahuluan. Nah, pendahuluan itu adalah proposal penelitian berarti ya. Jadi proposal penelitian itu adalah apa adanya, tidak dikurangi, tidak dilebihkan sebagai pendahuluan artikel ilmiah gitu ya. Rumusnya begitu. Proposal penelitian adalah pendahuluan artikel ilmiah gitu. Nah, kecuali nanti setiap jurnal kadang komposisinya berbeda, menyimpan komposisinya berbeda. Ada yang setelah latar belakang penelitian itu ada yang langsung ke rumusan masalah dan tujuan penelitian. Ada juga gaya selingkung artikel itu yang menyimpan rumusan masalah serta tujuan penelitian di akhir sebelum metode gitu ya. Jadi itu hanya persoalan komposisi. Dengan demikian apabila kita sudah memiliki proposal penelitian yang benar, bagaimanapun nanti komposisinya, bagaimanapun nanti strukturnya, berarti kita sudah memiliki pendahuluan artikel ilmiah gitu ya. Nah, selamat, ini beberapa sudah sampai pada pendahuluan, berarti sudah sampai pada rencana penelitian. Selanjutnya adalah presentasi pra penelitian lah, kira-kira ya, presentasi pra penelitian. Nah, aturan presentasi itu di dalam lingkup internasional itu 5-minute presentation ya. Jadi kadang kalau presentasi di Pasca itu 10 menit nggak cukup ya, yang disertasi kadang nggak cukup. Kemudian juga S2 itu nggak cukup 10 menit. Padahal aturan internasional itu presentasi itu hanya 5 menit ya, hanya 5 menit. Nah, ada juga yang 3 menit, aturannya ada yang 3 menit. Oleh karena itu lihat nanti gaya-gaya atau model-model presentasi di YouTube. Dicari aja di YouTube, di situ 5-minute presentation gitu ya, 5-minute presentation, sehingga apa saja poin-poin penting yang perlu dipresentasikan. Nah, sekarang sebagai contoh ya, sebagai contoh aja nih ya. Sebagai contoh, Bapak mau mencoba presentasi ya, mau
Halo guys. Ya, halo, halo. Oh berarti Pak itunya ya yang error. Kang Fikri belum masuk nih. Ada yang bisa kontak beliau? Halo. Saya yang belum masuk, Kang. Ada ding. Yang belum masuk siapa ya? Udah ya? Udah ding 9. Saya ganti deh namanya nih. Itu masih aturan yang kemarin kan PP. Udah itu, udah sesuai aturan itu S2 Ilmu Hadis Muhammad Fikri. Mahasiswa keren dong.
Bapak coba share ya sekali lagi ya. Mudah-mudahan enggak sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ya? Ya, ada Pak. Oke. Eh, ini cara presentasi ya. Cara presentasi begini. 5 menit ya. 5 menit. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama Wahyudin Dharma Laksana, jurusan Ilmu Hadis, Fakultas Usuluddin, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan ini saya akan menyajikan topik yakni herbal tumbuhan sena dalam pengobatan infeksi COVID-19, studi tahriz dan syarah hadis. Latar belakang penelitian ini diawali ada berita viral di Pakistan. Nggak kelihatan nih, ketutup. Di Pakistan, tumbuhan sena dapat menyembuhkan pasien COVID menurut herbal ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dunia medis membantah tidak ada bukti klinis tumbuhan sena dalam pengobatan infeksi COVID. Oleh karena itu, perlu dilakukan tahriz dan syarah hadis tentang tumbuhan sena. Rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Rumusan masalah ini, bagaimana hadis tentang tumbuhan sena dalam pengobatan herbal. Tujuan penelitian ini untuk membahas hadis tentang tumbuhan sena dalam pengobatan herbal. Manfaat penelitian ini adalah manfaat teoritis penguatan tahriz dan syarah hadis, manfaat praktis pengetahuan herbal tentang tumbuhan sena. Kerangka berpikir berawal dari sebuah teks hadis, kemudian akan dilakukan tahriz dan syarah, selanjutnya dilakukan analisis medis dan klinis sampai menghasilkan temuan penelitian. Penelitian terdahulu ada yakni hadis tentang farmasi, sebuah kajian integratif dalam memahami hadis Rasulullah. Penelitian terdahulu tidak menyinggung hadis tumbuhan sena. Tinjauan pustaka. Pertama, diambil teori ilmu hadis tentang tahrij, syarah, sahih, mutabi, hadis makbul dan hadis makbul ghairu makbubi. Teori medis dan klinis, kemudian juga konsep pengobatan herbal. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode tahriz dan syarah hadis dengan menerapkan analisis medis dan klinis. Hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian, hadis tumbuhan sena ditemukan pada Ahmad nomor sekian dan Ibnu Majah serta Tirmizi. Hadis berkualitas hasan li ghairihi. Hasil pembahasan, tumbuhan sena digunakan terapi sembelit di masa Nabi. Secara klinis, tumbuhan sena tidak terbukti menyembuhkan infeksi COVID menurut medis. Kesimpulan, natijah adalah meskipun makbul bagi herbal, namun hadis tumbuhan sena ghairu makmubi dalam infeksi COVID. Manfaat teoritis penguatan tahriz dan syarah, manfaat praktis pengetahuan herbal tumbuhan sena, keterbatasan penggalian turos dan pengetahuan medis serta klinis. Rekomendasi untuk bahan kajian dan penelitian lanjutan. Terima kasih. Nah, gitu. Suaranya kemut, Pak. Suaranya terputus. Oke, ya gitu ya. Oke, itu gambaran ya, gambaran tadi sehingga poin per poin gitu. Nah, diharapkan yang sudah sampai pendahuluan silahkan
mempresentasikan itu yang terbayang aja, semuanya ya satu-satu, tetapi belum sampai pada hasil presentasi sampai metode gitu ya. Presentasi sampai metode, silakan Bapak akan menyimak dari siapa dulu ya. Yang ingat aja, anggap sudah ada PowerPoint ya di benaknya ya, kayak gitu. Oke. Ya, Pak Pres silakan dimulai. Silakan Kang Milan. Siapa dulu ini? Ya, dimulai dari antum, Mas. Sok, mangga, Oke, 5 menit, Presiden. 5 menit, 5 menit gitu ya. Oh iya Pak. Saya coba ya. Saya nggak bikin itunya dulu Pak. Jadi nanti saya takut ngelantur Pak kemana-mana. Ini kan ada Enggak poin-poin. apa-apa, yang keinget aja, kan masih keinget tuh ya. Eh, ini kan latihan spontan. Nanti kalau sudah memang ujian proposal ya pasti disiapin kan gitu ya. Ini Iya. yang kebayang aja. Kerangkanya Pak mungkin dibikin dulu gitu. Urutan ini. Oke. Coba. Gimana? Salam dulu ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iwan Fauzan, jurusan Ilmu Hadis UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Saya akan mempresentasikan penelitian tentang kontekstualisasi hadis tentang ketaatan istri terhadap suami. Latar belakang utama ketaatan istri, latar belakang ketaatan istri terhadap suami merupakan kewajiban selama tidak untuk melakukan kemaksiatan. Selanjutnya, banyak riwayat hadis yang menyebutkan tentang kewajiban-kewajiban istri sebagai bentuk ketaatan terhadap suami. Namun pemahaman masyarakat Indonesia tentang ketaatan istri terhadap suami tergantung dari tingkat pendidikan atau bahkan tingkat pemahaman keagamaannya. Oleh karena itu, perbedaan pemahaman ini perlu penyelesaian menurut ilmu hadis. Berikut syarahnya melalui pendekatan sosiologis dalam konteks Indonesia. Rumusan masalah penelitian ini adalah terdapat kontekstualisasi pemahaman hadis tentang ketaatan istri terhadap suami. Bagaimana pandangan umum tentang ketaatan istri terhadap suami, bagaimana syarah hadis tentang ketaatan istri terhadap suami, dan bagaimana kontekstualisasi pemahaman hadis tentang ketaatan istri terhadap suami dalam pendekatan sosiologis. Kerangka berpikir. Pertama, ketaatan istri merupakan kewajiban selama tidak diperintahkan untuk melakukan kemaksiatan. Selanjutnya akan dilakukan tahris dan syarah hadis, kemudian analisis syarah hadis ditarik untuk pemahaman kontekstualisasi pemahaman dengan metode pendekatan sosiologis. Penelitian terdahulu ada Amalia Endatul, analisis maqasid syariah. Di sini menyebutkan bahwa suami istri ketaatan istri
menyebutkan bahwa ketaatan istri pada suami ialah dengan saling mengasihi, menghormati, dan mencari kemaslahatan rumah tangga. Kemudian yang kedua, Zumratun Siti menyimpulkan dari penelitiannya bahwa bentuk-bentuk ketaatan istri terhadap suami tergantung pada tingkat pendidikan dan lingkungan masyarakat. Selanjutnya, penelitian yang ketiga, yang terdahulu adalah kesimpulannya menyimpulkan bahwa ketaatan istri terhadap suami antara hukum Islam dan undang-undang memiliki beberapa persamaan dan beberapa perbedaan. Oke, satu paragraf perbedaannya dengan yang terdahulu. Satu paragraf. Kan belum ada ya, belum ada sih sebenarnya. Nanti aja itu. Ya, Pak. Oke, lanjut. Kemudian tadi mana tadi perlindungan pustaka udah ya, Pak. Metode penelitian. Tambah teori yang digunakan. Metode penelitian pendekatan kualitatif melalui sebelum itu tambah dulu ini teori yang digunakan. Teori yang digunakan adalah teori ilmu hadis tentang tahrij, syarah hadis, kemudian syahid mutabi, kemudian kualitas hadis, kemudian teori sosiolog mungkin Pak ya. Itu. Oke, ke metode tahrij hadis dan syarah hadis. Kemudian ada interpretasi digunakan analisis isu kontemporer. Segitu ya Pak. Ya, sekian presentasi yang saya sampaikan. Selanjutnya silakan 2 tanggapan. Beri masukan ya, beri masukan. Silakan Akang, barangkali ada yang. Ayo guys. Silakan tanggapan. Saya kasih tanggapan ya. Contoh tanggapan ya. Oke, topik yang Anda sampaikan cukup menarik. Kalau boleh saya menyarankan coba langsung ambil hadisnya yang sahih sehingga tidak perlu lagi melakukan tahrij. Biar langsung melakukan syarah, ambil misalkan bahwa hadis itu dari Bukhari dan Muslim, tapi sebutkan juga bahwa hadis ini standar kesahihan paling tidak menurut Ahlus Sunnah, sehingga peneliti bisa langsung melakukan syarah hadis sehingga bisa memperkuat analisis di dalam pembahasan dengan analisis sosiologis. Itu masukan saya. Silakan Kailan ditanggapi. Nanggapinya gimana? Ngejawab langsung kan belum tahris misalkan. Ya hatur nuhun, dengan demikian saya tidak melakukan tahriz gitu. Untuk tahris ya terima kasih, nanti saya cari hadis-hadis yang telah ada sehingga saya tidak perlu melakukan tahris. Oke, sip. Tambah 1 tanggapan lagi yang lain. Yang berkontribusi ya, tanggapannya yang berkontribusi. Ayo guys. Yang dari saya tadi kan lebih memudahkan kan. Tadi di alurnya mau mentahriz kan gitu kan. Yeah. Tapi saya lebih memangkas alur itu. Coba cari saja hadis yang sahih gitu sehingga tidak harus melakukan tahriz yang pada akhirnya nanti dianalisis sosiologisnya langsung berangkat dari syarah aja kan gitu. Oh iya Pak. Yuk kontribusi yang lainnya. Misalkan nggak cukup sosiologis aja misalkan.
Ayo ya, untuk bisa memberi kontribusi ke ini ke temannya. Jangan menjatuhkan. Kalau kritik udah jago, tapi yang penting itu membangun. Ini susah ini. Silakan ada yang lain. Oke, Kang Iwan udah cukup ya, kecuali tambah satu paragraf nanti tentang apa perbedaan signifikan dari penelitian yang telah ada ya. Oh, iya, Pak. Dari tinjauan dari hasil tinjauan pusaka itu coba satu paragraf untuk melihat perbedaan yang dari penelitian yang telah ada, atau nggak usah perbedaan, misalkan mau mensintesiskan gitu, mau meramu gitu kan, untuk wawasan baru kayak gitulah bisa ya. Siap, Pak. Siap. Oke, silakan yang lain. Siapa? Ada Pak? Fikri, Pak. Silakan. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai di pada penelitian dapat hari ini, sebelumnya penelitian yang ada, kita berikan dari pasca sarjana di Kalau ke saya putus-putus sih, kalau ke teman yang lain gimana? Sama Pak, putus-putus juga. Sama, putus-putus, Kang Fikri. Aduh. Tadi gimana ini? Headsetnya pakai headset Bluetooth saja. Pegang headset itu. Apa ditunda ke yang lain dulu? Kita ditunda yang lain dulu, Pak. Ya, lanjut yang lain dulu. Suaranya putus-putus. Saya coba, Pak. Yuk, mangga, coba. Bismillah. Saya Salman Zulfahmi, mahasiswa dari jurusan Ilmu Hadis Fakultas Usuluddin Sunan Gunung Jati, Bandung, ingin mempresentasikan topik yang berjudul syarah hadis larangan menutup, syarah hadis larangan menutup mulut saat sholat di masa pandemi COVID-19. Terdapat latar belakang masalah, telah terjadi COVID-19, yang mana COVID-19 ini sebuah penyakit baru yang menyebar melalui percikan batuk atau bersin, percikan iman, tetesan atau percikan bersin atau batuk seseorang yang terinfeksi. Oleh karenanya, di antara bentuk pencegahan COVID-19 ini dengan mengenakan masker, namun padahal di dalam hadis yang hasan, yang sahih, yang bisa diterapkan, bahwasanya ada larangan mengenakan penutup mulut di saat sholat. Hal ini dengan demikian perlu adanya penelitian untuk menyelesaikan masalah, yaitu antara perintah untuk menutup larangan menutup
mulut ketika sholat dengan memakai masker di masa pandemi COVID-19. Ya. 2 menit lagi. 2 menit lagi. Ini filenya hilang. 2 menit setengah lagi lah. Nah, udah ketemu lagi. Latarnya udah jelas. Lanjut. Nah, oleh karena itu perlu perlu penyelesaian dengan metode syarah hadis dan mengkaji pembahasan tentang kesehatan, isu tentang COVID-19, serta menerapkan kaidah fikih dan usul fikih. Nah, formula penelitian, rumusan masalah penelitian ini terdapat larangan menutup mulut ya saat sholat. Nah, sebagai larangan mengenakan masker saat sholat di masa pandemi. Pertanyaan penelitian adalah bagaimana syarah hadis larangan menutup mulut saat sholat sebagai larangan mengenakan masker saat sholat. Nah, untuk pertanyaan terperinci, bagaimana pandangan umum tentang mengenakan masker di masa pandemi COVID-19, juga bagaimana kualitas hadis larangan menutup mulut saat sholat, dan bagaimana syarah hadis larangan menutup mulut saat sholat sebagai larangan mengenakan masker saat sholat di masa pandemi COVID-19. Sudah ada tinjauan pustaka sebelumnya yang telah meneliti, ada penelitian-penelitian yang sudah dituliskan berkaitan dengan pembahasan ini, di antaranya artikel dengan judul Pencegahan COVID-19 dalam Tinjauan Usul Fikih dan Fikih. Kemudian rukhsah beribadah di tengah wabah COVID-19 dengan mengutamakan maslahah mursalah. Kemudian penelitian yang ketiga, penggunaan masker penutup wajah saat sholat sebagai langkah pencegah wabah corona virus COVID-19. Kemudian kerangka berpikir ya, bahwasanya pada akhir tahun 2019 tersebar wabah COVID-19, yang mana virus ini mengharuskan masyarakat untuk memakai atau menerapkan prokes, antara lain adalah memakai masker. Kemudian terdapat hadis Nabi SAW tentang larangan menutup mulut, ya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh banyak muhadis, ya, dan juga dinyatakan dinilai sahih oleh Al-Albani dan yang lainnya. Ini kemudian bagaimana menggunakan masker ketika berada di masjid, ya, di masa pandemi COVID-19, ya. Metodologi penelitian, ya. Penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka dan menerapkan metode takhrij hadis dan syarah hadis. Penentuan kualitas hadis mengacu pada penilaian Al-Hakim dan Al-Albani. Adapun interpretasi digunakan analisis isu kontemporer, khususnya yang berkaitan dengan
wabah COVID-19 dengan menerapkan beberapa kaidah fikih dan usul fikih. Oke, cukup. Berapa menit itu tadi? Oke. Bermenit-menit, Pak. Ya, oke. Silakan yang lain beri kontribusi ya. Saya tambahan terkait validitas atau kualitas hadis. Mungkin nanti bisa ditambah selain Al-Albani ya. Mungkin dari yang apa ya, yang bukan masyhur ya istilahnya. Ya banyak dijadikan pegangan lah, ulama dijadikan pegangan selain dari Al-Albani. Itu mungkin. kitabnya bisa minta ke Kang Ilan, itu di belakangnya banyak kitab tuh. Seueur ya. Ya, Satu lagi nanti tanggapi langsung. Satu lagi kasih kontribusi. Dari siapa? Saya Pak Rizal Pak. Ya, Mangga. Ya, mungkin tadi bisa ditambahkan selain dalam pemahaman hadis menggunakan pendekatan ilmu tentang fikih dan usul fikih, mungkin bisa ditambahkan juga dalam pemahaman hadisnya berkenaan dengan didatangkannya argumentasi atau pendukung dari teks Al-Quran, kemudian bisa juga disampaikan hadis-hadis yang serupa dan yang setema sehingga teks hadis itu saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Mungkin demikian. Usulannya berarti hadisnya di tematik dulu, bahkan dicari juga dari Al-Qur'an. Udah dicukur Aprijal udah dicukur rambut mantep. Nuhun Pak Haridang. Silakan Salman, itu kontribusi semua ya. Ya, sebenarnya untuk pemilihan kenapa saya memilih Al-Albani ya. Sebenarnya kalau dilihat dari apa yang dipaparkan oleh Al-Albani dalam sumber yang jadi rujukan saya, yaitu Sahih Sunan Abi Daud, Al-Albani itu di situ banyak mengutip hasil-hasil penilaian hadis dari ulama-ulama terdahulu. Jadi mengapa saya menukilkan Al-Albani ya, karena memang dari sumber yang saya baca yang ditulis oleh Al-Albani itu sangat mencakup penilaian ulama-ulama terdahulu. Nah, di antaranya di samping saya menukilkan Al-Albani juga nanti saya akan menukilkan ulama yang lain, termasuk juga Al-Hakim, dan Al-Hakim pun nanti akan saya cantumkan ulama-ulama lain yang menyetujui penilaian Al-Hakim. Jadi di samping Al-Albani pun nanti saya akan penilaian ulama hadis yang lain yang dinukilkan oleh Al-Albani dalam kitabnya beliau ya, dalam kitabnya beliau Sahih Sunan Abi Daud. Nah, itu untuk yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, insya Allah nanti saya akan terapkan, coba saya ini tambahkan di dalam penelitian saya. Namun sebelumnya sebenarnya kaidah usul fikih dan kaidah fikih yang saya terapkan itu sebenarnya adalah hadis itu sendiri, karena ada sebagian hadis sebagian hadis ya, bukan semua kaidah, sebagian hadis yang diambil langsung dari hadis tersebut sebagai kaidah fikih. Nanti saya cantumkan di situ di dalam penelitian saya. Kemudian dari hadis yang saya bahas ini juga ada penjelasan kaidah usul fikih dari hadis yang lain. Kalau kita melihat syarah dari para ulama itu mungkin itu yang dapat saya ini. Terima kasih atas masukannya. Masukan yang kedua.
Masukan yang kedua tadi dari siapa? Afrizal. Mm-mm. Masukan kedua dari Afrizal sudah ya. Kaitkan dengan Al-Quran tadi apa? Oh ya, oh ya. Nah Hmm. ya, insya Allah nanti saya akan pertegas lagi dengan Al-Quran ya, dengan mencantumkan ayat-ayat yang masih ada kaitannya dengan apa? Dengan tema. Barakallahu fikum. Tapi sebenarnya sebelumnya saya sebenarnya ingin menyingkat ya, tujuan saya itu ingin menyingkat apa pembahasan ya. Jadi pembahasan itu sebisa mungkin dipersingkat. Tapi kalau memang nanti ada masukan untuk mencantumkan Al-Quran, nanti saya akan pertimbangkan lagi. Oke, sip. Terima kasih ya, Salman Joa Fahmi. Dengan nilai 90. Silakan, lanjut yang lain. Joa Fahmi ada dari saya satu. Oh ya. Pernah kuliah mata kuliah usul fikih enggak? Itu persyaratannya. Pernah. Oke. Waktu di Oke. Ya, sip. Oke. Lanjut yang lain, silakan. Bang Afrizal. Silakan siapa? Salman lumayan ya berkeringat ya, 5 menit aja berkeringat ya, lumayan ya. Apalagi tadi sempat hilang filenya Pak, jadi saya bingung, nggak bisa dibuka. Silakan, lanjut, monggo siapa yang lain? Pakai moderator atuh ditunjuk langsung. Jadi kalau pakai moderator nggak bisa nolak kan? Ya, Kang Angger silakan. Main nunjuk. Berkuasa penuh. Wih, macam Pak. Oke, insya Allah coba dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angger Wismaji, mahasiswa fasa sarjana program studi ilmu hadis UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya akan membawakan hasil penelitian saya yang kaitan tentang metode tahfiz hadis tematik metode arba'in. Awalnya terbelakangnya hadis seperti kita ketahui bahwa hadis merupakan sumber Islam setelah Al-Qur'anul Karim. Dengan keurgensian hadis ini yang kita tahu sebagai nomor 2 setelah Al-Qur'an, maka wajib untuk dijaga entah itu dalam bentuk tulisan atau bentuk hafalan. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, nadarullahu ra'an sami'a minna syai'an fabalagu kama sami'a farubba muballagin aw amina sami'. Yang artinya Allah akan memperindah wajah seseorang yang mendengar sesuatu dariku, kemudian dia sampaikan sebagaimana dia mendengarkannya, maka bisa jadi orang yang menyampaikan lebih pakai dari yang mendengar. Disebut Tirmidzi. Hadis ini adalah landasan utama yang kita pegang untuk menjaga hadis ini atau dalam tanda kutip menghafal hadis. Dengan maraknya gerakan menghafal Al-Quran, maka sangat diperlukan adanya gerakan menghafal hadis juga. Metode-metode dalam menghafal Al-Quran pun sudah sering diungkapkan oleh para peneliti. Namun metode menghafal hadis ini masih jarang ditemukan.
Hal inilah yang membawa penelitian untuk insya Allah akan mengangkat masalah ini. Kemudian salah satu metode yang mungkin sering dibawakan, yang sering sudah pernah dipakai, namun belum sempat taksis itu maksudnya dirincikan begitu mungkin tata caranya segala macamnya. Itulah metode arba'inat yang pernah digunakan oleh beberapa ulama. Nah, menggunakan metode arba'inat ini dalam menghafal adalah salah satu hal yang sudah lama sekali, ya, barang lama. Seperti yang dikatakan oleh Imam Nawawi dalam Muqaddimah kitab Arba'in. Dan hal ini juga dikatakan oleh Imam Mulali Al-Qori dalam Muqaddimahnya juga. Di kitabnya Arba'in Jawamil Kalim itu. Ketika mereka mengungkapkan pendapat mereka ini tentang metode Arba'in ini, mereka berlandaskan dari hadis man hafidhu ala ummati arba'ina hadisan min amri diniha ba'asallahu ta'ala yaumal qiyamah bi zumratil fuqaha. Barang siapa dari umatku menghafal 40 hadis dan perkara agamanya, maka Allah akan membangkitkannya bersama para ulama dan ahli fikih. Hadis ini dengan beberapa jalurnya, meskipun beberapa ulama mengatakan bahwa derajat hadisnya lemah, namun dengan banyaknya jalur yang diriwayatkan naik derajatnya dari yang tadinya dhaif jadi hasan li ghairihi. Namun seperti yang kaidah dalam kaidah pengambilan penggunaan hadis dhaif, bahwa tetap landasan utama dalam merujuk hadis sahih yang seperti diungkapkan di pertama tadi, ya, di mukadimahnya, bahwa ketika sudah ada kaidah kuliah, ketika ada kaidah kuliah yang menyatakan bahwa menghafal hadis merupakan sunnah, kemudian taksis 40-nya itu bukan berarti sesuatu yang melanggar ketentuan kaidah kuliahnya, kaidah umumnya. Dari itu beberapa ulama seperti Imam Ibnu Mubarak, Imam Nawawi sendiri, Imam Al-Mundhiri, termasuk Imam Mulali Al-Qori, dan beberapa imam ulama-ulama lainnya menuliskan 40 hadis sesuai dengan tema yang mereka inginkan masing-masing. Arba'in yang sempat saya temukan, ya. Kemudian mungkin metode penelitiannya gitu. Metode penelitian ini merupakan jenis kualitatif melalui studi pustaka melakukan analisis isi. Metode ini yang digunakan dalam kajian ini bersifat deskripsi. Ya, ini mendeskripsikan buku-buku hadis yang sudah kami dapatkan, lalu diurutkan dengan sesuai dengan tingkat kesulitannya. Jadi mulai dari yang paling mudah, seperti Arba'in Jawamil Kalim, yang terdiri cuma dari dua kata saja, adinu nasihat, dan yang seperti itu. Ada 40 hadis, kemudian naik pelan-pelan, yang bersifat tematik mungkin, tapi yang kalimatnya agak pendek gitu, maksudnya nggak panjang, sampai pada nanti ada yang banyak tiwal, jadi 4 hadis yang panjang-panjang, ada juga nanti sendiri. Oke, Angger, Kang Angger lihat dulu screen ya, lihat screen ya. Siapa? Oke, ini
Nah, ini belum sesuai dengan teman-teman nih. Ya, Oh, ini belum lihat yang teman-teman. Jadi di sini bukan aplikasi tapi di sini manual ya. Baru nanti aplikasi ini pindahkan ke sini ya. oh, siap, siap, Pak. Ya. Semua begitu kok. Ini juga nih. Ini kan ini manual di sininya lihat contoh. Nanti kutipannya simpan di sini terakhir. Oh, siap, Pak. Oke. Nah, ini juga begitu sama ya, simpan di sini ya. Oke. Nah, kemudian Bapak sarankan ini kepanjangan nanti kalau disimpan di kerangka berpikir. Biar aja ini nanti jadi di bagian pembahasan dalam bentuk tabel karena panjang begini kan bagusnya pakai tabel ya. Jadi tidak dicantumkan di sini, nanti dibawa ke sana ke dalam pembahasan gitu sebagai contoh-contoh gitu ya. Siap, Pak. Nah, terus ini jangan nomor 2. Oh iya, siap, Pak. Hadis nomor 2 kan gitu. Jadi kedua lah barangkali ya. Yang pas itu kedua. Siap, siap, Pak. Oke. Mana lagi? Kemudian saya konfirmasi juga ke teman-teman, saya belum ngecek nih ke KBBI yang benar itu menghafal itu pakai F atau pakai P? Menghafal. Itu sih, Pak. Nanti dilihat di KBBI ya, yang benar ini pakai F atau pakai P menghafal itu. Kalau online Pak, bentuk tidak baku hafal Pak, pakai P. Pakai P kan, gitu kan? Nanti kita yang ya ini agak kelihatannya agak kurang ini, tapi Bapak belum cek ke KBBI. Nah, Angger gini, tadi kalau direkam itu ya apa yang dipaparkan, nah itu tuliskan. Jadi bagusnya pemaparan itu poin-poin, jangan lebih dari apa yang dituliskan. Nah, banyak tadi yang dipaparkan belum dicantumkan di tulisan. Sementara di paparan itu poin-poin saja gitu. Sayang tadi ada beberapa kalimat yang dianggap penting tapi belum ada di teks ini gitu, Angger ya. Siap, Pak. Jadi di balik presentasi itu adalah poin-poin, mengambil poin-poin utama daripada teks, dan pemaparan tadi sayang itu kalau nggak dimasukin ke teks gitu. Oke, silakan tanggapan dari teman-teman. Kang Fikri kayaknya belum bicara nih, silakan. Bisa aja nih Bang moderator. Nah, gitu diatur oleh moderator. Ya, alhamdulillah lebih mudahnya, menurut saya itu mudahnya apa namanya? Tujuan penelitian ini untuk menentukan kitab-kitab apa saja yang mau dihafal atau untuk menunjukkan cara untuk menghafalnya. Jadi mungkin bisa lebih tekankan yang mana, kitab-kitab mana yang mulai dulu dihafal atau cara untuk menghafalnya. Mungkin itu sedikit saran dari saya. Silakan diatur oleh moderator apakah langsung ditanggapi atau ada tanggapan yang lain. Enggak, diatur oleh moderator ya. Kita keep dulu ya. Kak Teh Salma, silakan untuk mengomentari atau memberikan masukan. Belum ada. Teh Sofi, silakan. Komentar untuk Kang Fikri bukan atau Kang Kan Salman? untuk Kang Angger yang tadi, ini kan udah Kang Angger. Oh iya. Ya, masukan. Saya belum apa? untuk Teh Sofi, saya belum mulai. Baru Teh Angger. Oh, apa ya, kayaknya udah deh. Udah cukup aja.
Kalau gitu silakan langsung dijawab dulu sambil nunggu yang lain. Kang Anggar. Jadi mungkin yang anak bawakan di sini metodenya itu dalam tanda kutip mungkin pengurutan ini ya, pengurutan buku-buku gitu. Maksudnya pengurutan yang mana yang lebih didahulukan atau berkaitan dengan tematik. Nanti disesuaikan dengan kemampuan psikologis si penghafal mungkin gitu. Jadi nanti kan dibuatkan materi untuk konten ininya ya, kan belum dimasukin di sini juga apa namanya istilahnya, surat atau hifd gitu. Tapi itu kan tergantung orang. Jadi nanti dilihat dari sisi psikologis penghafalnya. Tadi secara sekilas sih cuma saya jelasin perurutan pembukunya. Jadi yang paling mudah dulu, kemudian yang ininya. Karena kontennya di dalamnya pasti kalau dibilang pendek, semua 42 hadis. Contoh yang Jamiul Kalim itu 41 hadis itu semua yang pendek semua. Cuma 2 kata doang, 2 kalimat doang. Dua kata doang. Jadi kalau untuk di mungkin Ustaz Fikri tadi yang dimaksudkan itu apakah tata caranya tadi satu halaman dibaca berapa kali gitu, mungkin bukan. Jadi karena sifatnya tematik gitu ya, didahulukan yang mana. Itu sih mungkin yang terlintas di pikiran saya. Kalau ada masukan lagi silakan, mungkin diapain ini buku-bukunya. Kang Ilan, diatur waktunya semuanya harus presentasi ya. Gimana caranya semua presentasi ya? Silakan sepenuhnya oleh moderator. Oke, ini kita udah masuk ke 11.40, 10 menit lagi. Mungkin satu pertanyaan udah cukup, nggak ada lagi. Silakan selanjutnya Kang Fikri untuk mempresentasikan karya ilmiahnya. Boleh nggak kalau saya dulu, kalau misalkan Iya, boleh. Boleh. Saya mau pindah dulu Silakan. ke tempat. Teh Salma, silakan. tapi maaf ya sebelumnya kalau misalkan banyak kekurangan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalan dulu ya Pak. Oh iya, perkenalan. Nama, status, alamat, nomor HP. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Salma Oktaviani, akan sedikit membahas tentang tinjauan pemahaman Muslim terhadap hadis larangan meniup makanan dan minuman di dalam bejana. Untuk latar belakangnya, larangan meniup makanan dan minuman adalah salah satu adab yang dilarang oleh Rasulullah, dan meniup makanan dan minuman di dalam bejana itu kegiatan sehari-hari atau dalam sosiologis. Dan untuk rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan penelitian, yaitu untuk rumusan masalahnya, bagaimana pemahaman Muslim terhadap hadis larangan meniup makanan dan minuman di dalam bejana, dan untuk manfaatnya, yaitu manfaat praktisnya, menerapkan pengetahuan ilmu medis tentang larangan meniup makanan dan minuman di dalam bejana, dan tujuannya itu adalah untuk membahas tentang larangan meniup dalam ilmu kesehatan dan sosiologis. Dan tujuan pustaka dan metodologi penelitian. Metodologi dalam penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif melalui metode tahrij, syarah, dan menerapkan analisis ilmu medis dan sosiologis. Untuk tujuan pustaka,
tujuan pustaka yaitu dari hasil penelitian Lia Mustika yang judulnya analisis hadis Rasulullah SAW mengenai pengaruh meniup makanan dan minuman panas terhadap jumlah dan jenis berat mikroorganisme, yang dimana di dalam penelitian ini menjelaskan metode eksperimental terhadap makanan dan minuman yang ditiup, jumlah mikroorganisme yang telah ditiup. Terus untuk hasil penelitian, hadis ini ditemukan di dalam hadis Imam Ahmad, Tirmizi, Imam Muslim, dan imam yang lainnya. Dan untuk hasil pembahasan, yaitu banyaknya bahaya yang ditimbulkan saat kita melakukan meniup minuman dan makanan di dalam bejana. Mungkin cukup sekian, Pak. Iya, terima kasih. Barangkali yang lain ada Kang Said mau meniup makanan, memberikan masukan. Aduh, mohon maaf nih, di sini lagi adzan. Alasan boleh nggak? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tanggapannya untuk Teh Salma bisa ditambahkan syarah gitu, syarah dari sebelum meniup makanan dari sudut pandang sains, bisa mungkin dilengkapi dulu syarah ulama itu seperti apa gitu tentang meniup makanan gitu, seperti itu. Oke, terima kasih. Kita tampung dulu nanti di ini. Kang Nasir, silakan mau memberikan sedikit masukan. Oh iya Kang, siap. Tapi lagi azan, lanjut aja ini. Oh, lanjut aja, lanjut. Oh, lanjut, siap, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan ya Kang Nasir ke Teh Salma tadi kan? Ya terkait. Ya, tanggapan dulu. Tanggapan buat Teh Salma, mungkin lebih ke iniin juga kali ya, kayak ke asbabul wurud hadisnya juga gitu, mungkin kayak lebih agak dirinciin kenapa sih penyebab Rasulullah ngomong kayak gitu. Mungkin kayak gitu doang sih, lebih kayak ada di detail sebelum penyebab itunya, asbabnya gitu. Mungkin kayak gitu. Oke, ya terima kasih. Itu Teh Salma dari Kang Said tentang syarah hadis, kemudian Kang Nasir tentang asbabul wurud. Silakan untuk ditanggapi. Ya, terima kasih kepada sudah menanggapi. Jadi lebih tambahin dalam pensyarahannya dari beberapa gitu. Terus asbabul wurudnya juga, insya Allah bakal dicari lagi untuk biar lebih untuk bisa mengetahui gitu alasan Rasulullah melarang tuh kenapa gitu. Mungkin nanti ditambahin lagi ya, ditambah dan ke sana gitu. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Untuk selanjutnya, ke materi selanjutnya Teh Sophie, dipersilahkan. Oh, Kang Fikri dulu mungkin ya? Enggak, saya dulu gitu. Oh gitu. Oh, Kang Fikri silakan, karena udah siap kayaknya. Atau mau saya dulu juga nggak apa-apa lah. Oh iya. Sok sultan. Ini cuma saya nggak bisa pakai screen gitu, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, saya juga nggak apa-apa. Oke, ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya Sofi Nurul Kamila akan mempresentasikan hasil penelitian saya mengenai hadis keutamaan keturunan sebagai counter trend child free, atau counter itu bisa dibilang
apa tuh namanya, sebagai counter penangkal gitu, menangkal agar tidak semakin semaraknya kasus atau tren child free ini gitu. Yang pertama mungkin dengan menggunakan kajian tekstual dan kontekstual hadis fa'alaika bil kayis itu. Fa'alaika bil kayisil kayis itu. Kemudian yang pertama mungkin saya akan utarakan dulu latar belakang daripada adanya penelitian ini itu karena muncul atau timbul dari salah satu statement public figure yang mengatakan bahwasanya dirinya ingin mempunyai keputusan untuk tidak mempunyai anak dengan menyemarakan tren child free ini gitu. Nah, di situ saya tertarik untuk meneliti dengan menggunakan penelitian atau menangkal atau mengcounter kasus tersebut atau tren tersebut dengan hadis Nabi gitu. Karena banyak pengikutnya atau fans fanatiknya public figure tersebut ingin mengikuti tren yang dibawa oleh public figure tersebut. Jadi saya ingin mengcounter tren tersebut dengan hadis fa'alaika bil kayisil kayis. Nah, penelitian di sini metode penelitiannya saya di sini menggunakan metode penelitian metode ya karena mungkin dalam metode penelitian itu banyak ya beberapa tahap. Yang pertama mungkin menggunakan sebuah pendekatan. Nah, ini pendekatan itu ya mungkin agar lebih memperkaya penelitian juga mungkin yang pertama, tapi mungkin saya di sini masih mencantumkan satu pendekatan. Nah, nanti ke depannya mungkin saya akan tambah dengan pendekatan yang lain agar lebih kaya lagi penelitiannya. Pertama ini saya akan menggunakan dulu pendekatan sosiologi gitu. Nah, kemudian untuk sumber data saya menggunakan studi kepustakaan atau library research. Kemudian juga untuk metode secara keseluruhan itu saya gunakan metode kualitatif normatif ya. Mungkin apa itu kualitatif normatif itu kualitatif seperti yang kita tahu semuanya bahwasanya kualitatif itu yang meneliti sesuatu untuk mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar dibentuk oleh kata-kata berdasarkan data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah gitu itu. Kemudian selanjutnya mungkin cukup itu saja dulu gitu. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya untuk memberikan masukan, tanggapan dari Kang Angger, silakan untuk Teh Sophie. Maaf Kang, mungkin sebelum masuk ke Teh Angger, saya mau izin keluar dulu. Saya di dalam masjid, udah mau sholat. Oh iya. Nanti laptopnya disimpan di depan lagi sholat aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Kang Angger, barangkali untuk memberikan masukan untuk Teh Sophie. Kang Angger ada? Oke. Enggak ada ya. Oh ya, Teh Salma silakan untuk Teh Sophie. Nggak ada sih Kang kayaknya. Nah, Kang Aprijal, monggo Kang Aprijal. Ya, terima kasih Pak Pres atas kesempatannya. Mungkin masukan dari saya itu karena ini kan temanya counter attack, jadi melawan ide dengan ide lagi. Mungkin sebentar ada komat dulu. Panjang komatnya.
Ya, saya lanjutkan. Mungkin karena temanya itu mengcounter atau melawan gagasan dengan gagasan lagi. Menurut saya sih biar apple to apple juga. Jadi dihadirkan juga alasan-alasan dari pegiat child free itu, children free itu, kenapa mereka sampai sampai mempunyai ide atau gagasan atau keyakinan tentang tidak mempunyai keturunan. Misalkan kalau mereka tidak kalau alasannya karena mempunyai keturunan itu merepotkan, misalkan ya, bisa di counter dengan hal yang itu apple to apple, mungkin seperti itu. Kemudian cukup. Terima kasih. Terima kasih banyak Kang Afrizal. Mungkin ini tambahannya nanti mungkin akan saya, iya sih harusnya itu ya, itu juga saya harus cantumkan biar mungkin tidak berat sebelah gitu ya. Jadi harus imbang gitu, karena harus nanti saya munculkan juga alasan-alasan mereka kenapa mempunyai atau mengusung atau mengedepankan tren ini gitu. Ya, nanti saya akan. Terima kasih banyak Kang Afrizal. Iya, selanjutnya Kang Nasir barangkali mau ditanggapan untuk TSOP. Di unmute dulu mic-nya mungkin. Mungkin Cilpet ini yang nggak mau punya anak ini mungkin sama kayak zaman jahiliyah dulu ya, yang kayak dalam surat Al-An'am ayat 151 yang bahwasannya janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Mungkin karena takut kemiskinan mungkin ya kenapa mereka nggak mau mempunyai anak. Atau maksudnya bukan pertanyaan sih, lebih kayak apa dalil ini bisa dimasukin atau ke ini teh Sophie atau gitu sih maksud. Masuk atau enggak sih gitu tentang dalil. Mungkin kalau masuk atau tidak bisa dijadikan salah satu, kan tadi kata Kang Afrizal itu harus katanya sarannya itu memasukkan alasan-alasan mereka pegiat child free atau children free itu mengapa kok mereka sampai mengusung atau membumingkan gitu tren ini gitu, ya itu mungkin bisa dimasukkan kepada nanti kalau mereka mengutarakan itu, kalau si narasumbernya memang ada gitu karena dia takut kemiskinan, boleh dijadikan dalil gitu. Tapi kalau alasannya bukan itu ya mungkin nanti bisa jadi tambahan-tambahan gitu. Bukan untuk, kalau kan ini kan kalau saya kan berarti ya nanti tergantung narasumbernya gitu. Kalau dia memang alasan mengapa mengusung tren ini gara-gara takut miskin, ya bisa gitu. Gitu doang sih. Oh ya, terima kasih. Ya, selanjutnya Kang Nasir barangkali mau ini presentasikan artikelnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Segala puji bagi Allah, segala Tuhan semesta alam yang maha berkah, dan salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana Allah dan para malaikatnya memberikan salam hormat kepadanya. Saya Muhammad Abdul Nasir, jurusan Pascasarjana S2 UIN Sunan Gunung Jati, jurusan Ilmu Hadis. Saya akan membahas tentang studi hadis Bukhari nomor 582 mengenai memelihara janggut bagi laki-laki muslim di zaman modern. Sebelum pembahasan tentang penyebab kenapa mengebahas ini, karena di zaman modern ini banyak yang laki-laki yang tidak mau untuk seperti memelihara janggutnya gitu. Makanya saya tarik ke judul ini.
sebelum itu sebelum asbabul wurud hadis ini adalah di zaman dulu itu di bangsa Arab itu banyak seperti agama-agama Yahudi, Nasrani, paganisme, dan lain Majusi dan lain-lain, dan mereka ada yang memelihara, ada yang enggak, dan kebanyakan bangsa Arab itu ada yang menyukai itu dan ada yang tidak. Dan lalu Islam datang yang Rasulullah bawa dan mengatakan bahwasannya peliharalah janggut dan cukurlah kumis, seperti itu. Dan itu kalau untuk di kalangan ulama, karena kita singkat ya sekarang ini, untuk di kalangan ulama itu seperti seperti Hambali dan Imam Hanafi itu mengharamkan untuk mencukurnya. Kalau yang untuk Syafi'i dan Maliki itu tidak mengapa. Dan kalau kata Syekh Nasiruddin Hasan Albani dan Muhammad bin Hazm dan Syekh Utsaimin sepakat bahwasannya memotong kumis dan membiarkan janggut tumbuh adalah fardu. Jadi adalah kewajiban bagi seorang muslim. Karena dalilnya adalah janganlah kalian menyerupai suatu kaum. Karena kalau kalian menyerupai suatu kaum, maka kalian termasuk kaum tersebut, yang diriwayatkan hadis riwayat Abu Daud. Jadi seperti itu untuk pembahasan pertama. Untuk metode penelitiannya, saya memakai kualitatif melalui metode dari karya Al-Khailidi tahun 2002 dengan pemahaman bahasa Arab yang hadis-hadis tersebut yang Rasulullah sampaikan. Untuk hasil pembahasan, saya membahas tentang bagaimana sih pada era modern ini apakah memelihara janggut merupakan salah satu ciri identitas muslim. Lalu yang kedua, bagaimana jika tidak memelihara janggut maka identitas seorang muslim akan hilang. Lalu yang ketiga, bagaimana jika ditarik ke dalam ranah fikih, apabila tidak memelihara janggut maka hukumnya haram. Seperti itu sih pembahasan yang akan saya bedah dalam makalah yang saya bakal kerjakan ini. Seperti itu, Kang Iwan. Ya, silakan untuk yang lain barangkali mau berikan masukan, tanggapan. Kang Salman, persilakan untuk memberikan tanggapan untuk Kang Nasir. Halo, Kang Salman? Oh, nggak ada ya? Kang Anggar? Halo, Kang Anggar? Kang Afrija lagi deh kalau gitu. Apa ya? Mungkin akan lebih menarik, kalau diangkat misalkan apakah tadi kan pertanyaannya itu apakah identitas muslim itu salah satu identitas muslim itu adalah berjanggut tadi kalau tidak salah mendengar itu. Bisa diangkat juga misalkan faktanya bagaimana sih tanggapan orang-orang non muslim gitu kan ketika mereka memilih untuk memanjangkan janggut seperti itu. Apa alasannya lah mungkin seperti itu. Baik itu style atau misalkan dingin mungkin ya karena di daerah tertentu janggut itu fungsinya salah satu untuk menghangatkan. Kemudian bisa itu juga mungkin yang teksnya itu memelihara atau memanjangkan gitu. Karena mungkin secara sepintas kalau dalam bahasa Indonesia antara memelihara dan memanjangkan itu berbeda gitu. Bisa saja menurut saya bisa saja tanpa tidak memanjangkan pun, misalkan saya memilih tidak memanjangkan janggut, itu merupakan pemahaman saya terhadap hadis itu gitu, karena hadis itu disuruhnya itu adalah memelihara. Kalau memelihara itu mungkin tujuannya lebih kepada keindahan dan kerapihan. Bagi saya sih dengan tidak memelihara janggut itu adalah rapih gitu.
Seperti itu. Mungkin itu tanggapannya. Baik. Terus Nasir jawab gitu atau gimana? Ya, langsung dijawab aja. Silakan. Ada 2 kayaknya ya. Untuk yang pertama, baik nanti Nasir coba ini ya, lebih cari informasi lagi tentang orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, tentang orang-orang non-Muslim, tentang memelihara janggut itu seperti apa, dan apakah untuk style atau apa, dan coba nanti Nasir lebih dalamin lagi. Nasir agak-agak terlalu kurang juga informasi tentang ini tuh, masih lebih harus coba bertanya-tanya lagi lah ya. Kalau untuk masalah yang kedua, dan Nasir coba lebih tambahin lagi ininya, data-datanya dari yang kata Kang Afrizal tadi. Untuk yang kedua, untuk memelihara dan memanjangkan, ya sih berbeda. Memelihara, kalau memanjangkan itu memanjangkan. Dan nanti coba Nasir bedah itu dari para alim ulama tentang bahwasannya hukumnya itu kayak gimana, apakah untuk kerapihan saja atau seperti itu. Nanti coba Nasir masukin dalil-dalil dari para ulama seperti itu. Kang Afrizal atau gimana? Oke, terima kasih Kang Nasir atas presentasinya. Selanjutnya yang mau presentasikan Kang Afrizal. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pas 5 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Afrizal Fahmi Ali, mahasiswa program Magister Ilmu Hadis Pascasarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan ini saya akan menyajikan sebuah artikel tulisan atau penelitian berkenaan dengan etika bermedia sosial, sebuah kajian tekstual dan kontekstual hadis al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Latar belakang penelitian ini adalah salah satu etika seorang muslim itu adalah dia mampu menjaga lisan dan tangannya dari menyakiti orang lain. Namun dalam bersosial sekarang kan tidak hanya bersosial secara langsung, tapi bersosial secara tidak langsung pun ada, dalam artian bersosial dalam artian online. Oleh karena itu pada tulisan ini penulis mencoba meneliti tentang teks hadis bersosial seorang muslim dikontekstualisasikan dengan etika seorang muslim bersosial di media sosial. Rumusannya itu bagaimana sebuah hadis etika bersosial seorang muslim itu dikontekstualisasikan dengan etika bersosial seorang muslim di media sosial. Tujuannya tentu untuk mengetahui bagaimana sebuah hadis berbicara tentang bagaimana seorang muslim sih beretika dalam menggunakan sosial medianya, dan manfaatnya itu memberikan pemahaman tentang bagaimana hadis etika sosial seorang muslim itu berbicara dan bagaimana ketika hadis tersebut dikontekstualisasikan dengan sosialnya. Kerangka berpikirnya yaitu terdapat teks hadis, berarti ternyata hadisnya itu sahih, kemudian dianalisis bagaimana hadis tentang bersosial seorang muslim itu dikontekstualisasikan dengan etika seorang muslim di media sosial. Kemudian di penelitian terdahulunya ditemukan beberapa penelitian seputar etika seorang muslim di media sosial dalam jurnal-jurnal online. Seperti misalkan Al-Ayyubi yang menulis tentang etika bermedia sosial dalam menyikapi hoax, perspektif hadis. Tulisan ini lebih fokus kepada menyampaikan kejujuran di media sosial. Jadi inti dari tulisan ini lebih menitik beratkan kepada bermedia sosial itu harus jujur, tidak boleh menyampaikan hoax. Kemudian ada juga yang menulis tentang Juminem, misalkan dia lebih rinci lagi, merinci tentang etika-etika bersosial seorang muslim, baik offline maupun online, disertai dengan argumentasi dalil Al-Quran dan hadisnya. Jadi kalau Juminem ini dia menampilkan beberapa sikap seorang muslim, seperti menghindari adu domba, menghindari syukriyah, bijak dalam menghindari hal-hal negatif juga. Nah kemudian dari sifat-sifat ini dikasih argumentasi dengan menghadirkan ayat Al-Quran dan hadisnya. Nah, dalam hal ini penulis menemukan sebuah celah, yaitu penelitian terdahulu itu tampaknya belum dijumpai berkenaan dengan pembahasan hadis
etika bersosial seorang muslim yang dikontekstualisasikan dengan etika bersosial seorang muslim di media sosial. Tentunya dengan pendekatan metodologi yang ada dalam ilmu hadis. Kemudian tinjauan pustaka dan metode penelitiannya itu, saya langsung ke metodenya, yaitu metode ini atau tulisan ini menggunakan studi kualitatif dan studi kepustakaan. Yang metode digunakannya itu deskriptif analisis. Deskriptif analisis yaitu mendeskripsikan terlebih dahulu teks hadis tentang etika bersosial seorang muslim, kemudian menguraikan analisisnya secara kritis sampai kepada kontekstualisasi hadis. Hasil penelitian sebetulnya belum ada hasilnya, tapi hasilnya itu bahwa hadis etika bersosial seorang muslim itu adalah sahih, dan pembahasannya itu selain muslim itu harus menjaga lisan dan tangannya dari menyakiti orang lain baik secara fisik, secara online pun seorang muslim itu harus mampu menjaga lisannya dari update status yang mampu menyakiti orang lain, seperti itu. Kesimpulannya bahwa seorang muslim mesti beretika dalam menggunakan media sosial, mesti mampu menjaga lisannya dari menuliskan status-status yang menyakiti orang lain dan mampu menjaga tangannya dari mengetik hal-hal yang mungkin dapat menyakiti muslim yang lain. Terima kasih. Mungkin demikian uraian dari presentasi saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kang Sayid, silakan untuk memberikan tanggapan. Masya Allah, baru aktif lagi saya ini. Silakan Kang Salman kalau gitu. Untuk presentasi selanjutnya untuk dipersiapkan Kang Sayid ya. Sekarang tanggapan dari Kang Salman untuk Kang Aprijal, silakan. Ya. Belum ada untuk sementara ini. Insya Allah. Barangkali Teh Salma atau Kang Nasir, silakan. Nampaknya tidak ada ya tambahan. Silakan Kang Sayid, mungkin bisa langsung untuk presentasi. Siap Kang, antosan 2 menit. Laptop saya parum ini. Mangga, siap. Untuk Kang Aprijal coba catat ya 2 hal ya, problem dan solusi itu, problem dan solusi. Jadi ya nanti lihat apa problemnya, kemudian solusinya bagaimana gitu. Mudah-mudahan itu ditemukan.
Silakan satu lagi ya. Ya, ini Siap. sedang nunggu Kang Sayid. Sudah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ba'du. Perkenalkan, nama saya Sayyid Muhammad Ramdan dari program Magister Ilmu Hadis Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Judul yang saya sajikan, yang saya buat adalah studi kritis pandangan Said Qutb dalam Fi Dhilalil Quran tentang Nabi tersihir. Nah, latar belakang dan masalahnya adalah Nabi pernah terkena sihir dari salah seorang Yahudi yang bernama Lubaid bin Al-A'sam, di mana ketika itu beliau melakukan sesuatu padahal beliau sesungguhnya tidak melakukannya. Peristiwa tersihirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini terekam dalam hadis yang sahih. Namun di kalangan para ulama banyak yang memperdebatkan persoalan hadis tentang tersihirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mempersoalkan apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang suci dan maksum itu bisa terkena sihir. Maka di antara para ulama yang mempersoalkan hal tersebut adalah Sayyid Qutb, bukan Sayyid Muhammad Ramdan ya. Beliau mengemukakan dalam tafsir Fi Dhilalil Quran bahwa riwayat ini bertentangan dengan kemaksuman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hadis yang mengatakan bahwa Nabi SAW pernah tersihir. Oleh karena itu, dibutuhkan pembahasan apakah peristiwa Nabi tersihir bertentangan dengan kemaksuman Nabi SAW, sebagaimana yang dikemukakan oleh Said Qutb dalam tafsir Fi Dhilalil Quran. Metode penelitiannya atau daftar pustaka, tinjauan pustaka, ada beberapa penelitian sebelum ini, yaitu yang berjudul Fenomena Tersihirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam koleksi riwayat Ibnu Majah. Kemudian ada juga penelitian kontroversi tentang tersihirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada juga penelitian sihir menurut pandangan Al-Quran. Nah, metode penelitiannya yang digunakan adalah metode kualitatif melalui studi pustaka dengan menerapkan analisis isi. Mungkin itu saja, cukup. Silahkan, yang lain barangkali ada yang mau menambahkan. Kang Salman, barangkali. Kang Nasir bisa memberikan masukan untuk Kang Said. Untuk Kang Said, Masya Allah Ya. Udah jelas sih, cukup. Apa ya? Oke. Cukup sih kayaknya. Kayaknya cukup ya. Selamat ya. Ya. Yang lain Kang Salman mungkin? Nggak ada sepertinya ya. Terima kasih Kang Said. Kayaknya udah nggak ada Pak. Oke. Oke, terima kasih. Saya akan menyampaikan 3 poin ya. Yang pertama, saya sangat mengapresiasi, luar biasa kondusif. Memang harus seperti ini ya, yang namanya review sejawat peer group ya, saling memberikan kontribusi. Hebat, luar biasa. Namun mohon maaf sampai menerabas waktu zuhur ya, karena di awal tadi ada masalah teknis. Mudah-mudahan nanti ke depan enggak.
Kemudian poin yang kedua yang ingin saya sampaikan, jadi mengapa kita di situ menunjukkan tinjauan pustaka itu? Maksudnya biar kita membaca dulu gitu sebelum merencanakan sesuatu ya. Nah, tinjauan pustaka itu nanti distribusikan pada 3 hal. Yang pertama distribusikan ke kerangka berpikir, yang kedua distribusikan ke tinjauan hasil penelitian terdahulu, yang ketiga tinjauan distribusikan ke landasan teori yang digunakan di dalam penelitian ini gitu. Jadi kalau sudah punya bahan tinjauan pustaka kan tarik ke sana, tarik ke situ dan lain sebagainya tanpa ada pengulangan yang berarti gitu kan. Yang ketiga segera rencanakan finishing di mana gitu. Itu yang terakhir. Progres di mana kan tadi masukannya udah luar biasa ya, rencananya udah hebat. Kita di sini belum sampai menampilkan gagasan lah. Kalau ini apa namanya, kalau tesis harus sudah sampai di akhirnya itu menampilkan gagasan ya. Kalau tesis nanti kita sekarang ini lebih pada pelatihan dari membuat sebuah artikel gitu ya, yang lebih fokus pada satuan-satuan yang harus ada di dalam artikel ilmiah kayak gitu. Dengan nanti kita submit ke jurnal, jurnalnya juga jangan terlalu berpretensi ke Sinta 2, yang penting berbasis OJS aja, Open Journal System. Terima kasih untuk semuanya. Atur nuhun. Bapak akhiri dengan kita bersama-sama ucapkan hamdalah dan mohon moderator untuk menutup pertemuan ini. Baik, terima kasih teman-teman atas presentasi dari masing-masing. Mudah-mudahan nanti di kedepannya bisa menjadi lebih baik. Dan sebagai permintaan dari Pak dosen tadi, kayaknya patungan di mana ya? Ayo, bismillah. Tapi selesai gitu, selesai misalkan. Jangan di tempat mahal, tapi di tempat yang enak gitu ya untuk menuntaskan draft paling tidak nantinya. Oke, Kang Aprijal mungkin nanti bisa nyari tempat di Garut yang murah meriah tapi enak, biasa gitulah, prinsip ekonomi. Saya udah nyiapin tuh rumah makan kurma. Oh, di mana? Oh, rumah kurma. Calengka. Gitu? Oh, boleh. Jadi waktu itu mah nggak bisa nginep tuh. Iya, nggak bisa nginep kalau gitu. Paling ada kamar santri di sini banyak. Macam kayak kosong Pak kalau kamar santri. Oke. Ya, nanti bisa di pokoknya itu PR. Itu PR ya, Kang Ilan, itu PR. Tujuannya program. Kalau draftnya selesai ya kemudian lanjut mancing kan bisa. Siap, bisa. Boleh, Ya boleh. itu dari saya ya. Mohon maaf nih sampai nerobos ini, nerobos waktu zuhur ya. Baik, terima kasih teman-teman. Mungkin sekian dulu. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar ya. Turnuhun. Bisa Pak. Oke,